Dia mendengar pintu kaca itu kayak digebuk-gebukin. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai biasku, semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Mari kita lanjutkan maraton dari story Kaskuster Aga Nagasha mengenai tweetnya di Kaskus yang dia bagikan pada tahun 2017-an ya, mengenai pengalaman selama 5 tahun kejadian horor di komplek perkantoran. Untuk kalian yang mau baca sendiri silahkan di bawah aku sematkan. Tapi buat kalian yang malas baca, kita baca bareng-bareng, kita react bareng-bareng, kita kaget dan takut bareng-bareng. Nah ini tuh udah kayak story kesekiannya ya. Jadi buat kalian yang gak ngikutin, nanti aku bikin suatu playlist tersendiri deh buat ceritain cerita ini ya. Jadi buat yang pengen tahu tuh mampir aja ke playlistnya langsung. Aku taruh dengan judul Kaskuser inilah pokoknya ya. Kalian cek aja nanti, aku masih belum kepikiran mau judulnya apa. Nah story ini diceritakan dengan judul Area Gelap di Ruang Direksi. Kejadian ini dialami oleh seseorang yang digambarkan atau dipotret dengan nama Rena. Rena masuk kerja di komplek perkantoran ini sekitar tahun 2013. Waktu itu dia kerjaannya sebagai sekretaris direksi. Memang kerjaan dia di kantor sebelumnya juga ya sebagai sekretaris direksi. Cuman waktu itu tuh lebih fokus ke perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan AS, perusahaan US ya, perusahaan Amerika gitu, atau perusahaan-perusahaan ya yang Eropa gitulah. Jadi dia pengen nyobain di perusahaan yang berbeda daripada perusahaan sebelumnya. Nah di perusahaan ini tuh ada 3 direksi nih. Nah kalau buat direksi yang kedua sama ketiga itu ada satu sekretaris namanya Tiara. Cuma buat direksi yang pertama ini sekretarisnya cuma si Rina ini. Dari awal Rina ini masuk ke kantor tersebut memang udah banyak sih yang kayak ngasih tahu ya ke Rina. Buat Rina tuh hati-hatilah karena area direksi ini area yang lumayan angker. Tapi ya si Rina di sini mikirnya ya emang sih ruangan direksi mana sih yang tidak angker ya? Ya emang sih area direksi itu kan selain orang gak boleh sembarangan masuk, ya sosok direksi sendiri aja udah kental dengan sosok yang kayaknya tuh galak gitu. Jadi orang buat sekedar hangout di area direksi atau buat basa-basi ngobrol sama direksi aja tuh udah takut duluan. Nah ya, di area direksi ini totalnya ada 6 ruangan. Ruangan 1 yang paling dekat pintu masuk adalah ruangan meeting direksi. Nah, luasnya itu sekitar 5 kali 6 meteran. Nah, ruangan 2 adalah ruangan Wadirut, wakil direktur utama. Luasnya kurang lebih sama dengan ruangan 1. Habis itu, ruangan ketiga adalah ruangan meeting juga nih, tapi lebih kecil dan dijadiin director lounge. Ruangan keempat adalah ruangan direktur operasional. Lalu ruangan kelima adalah ruangan direktur utama yang gedenya tuh segede-gede gaban yang kalian bisa tahu kalau kalian udah nonton video yang ini. Kesannya tuh gede banget gitu loh. Dan di dalamnya itu ada ruang tamu khusus. Selain itu ada juga meja biliar. Jadi udah kebayang lah itu pasti gede ya, gak mungkin sempit-sempit gitu. Habis itu ada ruangan 6. Nah, ruangan 6 ini adalah ruang meeting kecil tapi terbuka. Jadi pintunya itu full kaca aja. Nah, biasanya di ruangan 6 ini dipakai direksi kalau lagi ya iseng-iseng duduk gitu. Aduh, ini kayak mau ngomongin Sarah. Tapi ya udahlah, baca dulu ya. Bukannya mau ngomongin Sarah ya. Tapi di sini tuh direksinya ya multicultural. Mohon maaf nih sebelumnya, kata si Rina nih. Direktur 1 itu adalah orang kita. Nah ini kitanya apa nih maksudnya tuh, pribumi? Oh, orang Jawa asli. Nah aslinya Jogja. Nah orangnya itu halus banget, baik banget. Nah kalau direktur yang kedua itu orang Jepang. Orangnya agak kecil pendek tapi punya sifat yang tegas.
Nah, kalau direktur 3 itu orang Inggris, gayanya itu flamboyan abis. Jadi kalau ke kantor naiknya itu mobil yang lambangnya singa, bertipe yang lambangnya itu singa berdiri, tipe RCZ. Nah, ini coba di googling aja nih. Ini aku sematin ya, aku juga nggak tahu soalnya. Nah, direksi di sini itu workaholic abis nih. Masuknya tuh paling pagi dan pulangnya paling malam. Wow, amazing ya. Kadang di sini Rina itu sampai gak enak hati sendiri kalau misalkan si Rina ini pulangnya duluan. Maklum lah, soalnya si Rina ini ternyata udah punya anak. Jadi mau gak mau harus pulang tepat waktu. Sampai pada suatu hari, direktur pertama ini menitipkan pesan kepada Rina kalau dia dan direktur-direktur yang lain bakal melakukan meeting di malam hari yang mulanya itu pada jam 8 malam. Jadi tugasnya Rina itu adalah untuk menyiapkan ruang meeting tersebut dan standby just in case si direkturnya itu ya butuh sesuatu gitu. Nah, mereka bertiga ya, 3 direksi ini tuh dari pagi sampai jam 7 malam nih belum sampai kantor karena memang mereka meeting di luar. Di sini posisinya si Rina udah siapin ruangan meeting ya. Karena posisinya si Rina ini udah beres siapin ruangan meetingnya, tapi direkturnya belum datang-datang. Nah, dia tuh gak enak nih kalau buat nelfon kayak di mana Pak gitu. Gak enak nih dia. Jadi akhirnya dia inisiatif yang nge-WA aja ke wakil direktur. Di situ dia kayak ngabarin, permisi Pak, ini ruangan meetingnya udah saya siapkan ya. Saya mau izin dulu nih. Apakah boleh saya pergi makan malam dulu sebentar? Nanti saya akan balik lagi ke kantor sekiranya makannya udah selesai kayak gitu. Nah, jam 8 kurang 15, Rina ini udah sampai lagi nih di kantor. Di sini ekspektasinya Rina ya direkturnya mungkin udah pada sampai kantor ya, tapi pas dia lihat parkiran-parkiran khusus buat direksi kok mobilnya masih pada kosong nih. Di sini si Rina tuh udah panik aja, ini sebenarnya jadi apa enggak nih ya meetingnya. Akhirnya Rina pun ngecek lagi dong ke handphonenya, siapa tahu si direkturnya balas WA-nya dia kan, tapi ternyata ya nggak ada yang balas. Di sini pun dia ya udahlah nggak mau ambil pusing, dia pun langsung naik ke lantai 2. Dia masuk ke area direksi tersebut. Nah, dia lihat lampu-lampu di ruangan direksi ini masih nyala. Selain itu, dia pun mencium bau rokok. Khas bau rokok salah satu brand lah, aku gak akan sebutin ya. Nah, di sini si Rina tuh mikir, wah direktur 1 udah dateng nih. Nah, di situ pun si Rina akhirnya yang buru-buru lah masuk ke ruang meeting buat ngecek nih. Ini masuknya ke ruang meeting 1 ya, artinya ruang meeting yang memang dekat sama pintu akses masuk ke area direksi. Pas udah sampai sana, memang di sini Rina itu ngeliat ada direktur 1 lagi ngerokok sambil lihat ke arah jendela yang membelakangin si Rina. Kemudian di sini Rina tuh ngomong, "Malam Pak, mohon maaf saya tadi baru aja dari luar, namun saya sudah menginformasikan ke direktur yang satunya kalau saya tadi izin makan dulu ya Pak. Permisi Pak, untuk kopinya apa butuh saya buatkan yang baru?" Cuma di sini direktur yang pertama ini nggak ngejawab perkataan dari Rina. Karena dia nggak ngejawab dan nggak ngerespon apa-apa, akhirnya Rina pun ya bilang lagi gitu ya, ngomong lagi. "Baik Pak, kalau misalkan ada yang bisa dibantu, nanti kasih tahu Rina aja. Rina standby di meja depan ya Pak." Setelah Rina itu berpamitan sama direkturnya, dia tuh sambil jalan ke meja dia sambil mikir, kenapa ya si direktur pertama ini kok beda? Dia nggak komunikatif seperti biasanya. Mungkin Pak Direktur lagi ada pikiran kali ya. Rina ini dengar dari arah dalam ruang meeting pertama, direkturnya itu kayak lagi bolak-balikin buku gitu, karena kedengeran suara lembaran buku lagi dibolak-balik. Terdengar juga suara seperti pulpen jatuh, ketikan di laptop. Pokoknya suara-suara berisik gitu deh. Nah, di sini gak lama waktu itu menunjukkan pukul 9.30 malam. Rina pun mulai bertanya-tanya, kok direksi-direksi yang lain belum pada datang? Akhirnya Rina pun memutuskan untuk turun ke lantai bawah dan dia pun di sini nyebat dulu ya. Jadi meskipun Rina ini perempuan, tapi ya dia pun ada kegiatan merokoknya gitu. Nah, dari lobi bawah ini kan kelihatan tuh ruangan di lantai 2 yang memang jadi ruang meeting 1. Dia ngelihat kok tiba-tiba lampu ruang meeting 1 mati ya. Di sini dia mikir apa meetingnya gak jadi. Ya udahlah, dia akhirnya buru-buru naik ke atas kan, mungkin Pak Direkturnya takutnya membutuhkan dia gitu.
Pas Rina naik ke atas, sampai di atas dia tuh lihat di ruang meeting itu lampunya udah mati dan pintunya udah ketutup. Di situ pun Rina nyariin direkturnya dong. Dan dia lihat dari atas ceiling pintu direktur 1, lampunya juga udah mati gitu. Jadi di ruangan direktur 1 itu juga lampunya mati ya. Memang sih dari awal lampunya itu emang udah mati. Tapi kalau memang direktur ini gak jadi meeting dan maksudnya balik ke ruangannya, ya pasti nyalain lampunya di ruangan dia gitu. Akhirnya Rina pun ya menghampiri ruangan direktur 1, terus dia ketok-ketok, permisi pak, permisi gitu. Takutnya kan dia dibutuhkan tapi dia nggak ada, dia juga takut, posisi dia terancam gitu ya, orang dia baru-baru kerja. Nah akhirnya di sini karena nggak ada jawaban dari dalam, dia bukalah. Tapi di dalam ruangan tersebut kosong dan tidak ada siapa-siapa. Di sini pun Rina bertanya-tanya, Pak Direktur ini kemana? Apa udah ke bawah? Tapi kan memang dari tadi itu si Rina kan gak ngelihat mobil direktur nih. Akhirnya daripada dia bingung, dia pun nelpon nih ke nomor teleponnya direktur pertama, tapi gak diangkat. Dia telepon lagi, gak diangkat juga. Nah, saking bingungnya, akhirnya Rina pun memberanikan diri untuk telepon direktur ketiga nih, yang bule nih. Cuman si direktur ketiga ini udah fasih bahasa Indonesia juga ya, jadi nggak gitu kagok. Good night sir, saya ingin mengkonfirmasi, apakah Bapak jadi meeting di kantor malam ini? And I'm sorry, saya saat ini sedang meet up with some principals and Menteng. Bahasa Indonesia aja ya. Oh Ren, I'm sorry, saya saat ini sedang meeting bersama prinsipal di Menteng. Kayaknya ini terlalu malam deh buat saya meeting di kantor yang di Sunter. Oh iya, nggak apa-apa sir. Tapi saya diperintahkan oleh direktur pertama untuk standby di kantor. Karena malam ini sepertinya akan ada agenda meeting dari jam 7 malam tadi. Dan barusan sepertinya direktur 1 sudah pulang ya. Karena beliau menunggu Bapak dan direktur 2 tapi nggak kunjung datang juga. Terus direktur yang ketiga ini ketawa-ketawa. Hahaha, nggak mungkin deh Ren kayaknya. Karena direktur pertama dan direktur kedua sedang bersama saya saat ini. Dan kita ini sedang meeting bareng dengan prinsipal ya Ren. Di sini Rina pun kaget. Ya nggak cuma Rina aja, aku pun kaget. Lah kalau direktur pertama itu lagi meeting di Menteng sama mereka ya banyak kan. Lalu siapa sosok yang Rina lihat tadi? Di sini Rina pun udah gak mau pakai mikir ya, dia beres-beresin meja ya, kunci-kunci dia pun laci-laci pun buru-buru ya dia kunci-kunciin. Terus dia tuh siap-siap lah buat cabut dari situ. Dia mati-matiin ya lampu di area direksi dan segera keluar. Tapi pas dia tutup ya pintu kaca nih, pintu akses ke ruangan direksi, kan bisa nembus kan, namanya juga pintu kaca bisa nembus lihat ke dalam ya. Di situ, di ujung ruang meeting 3, Rina melihat direktur pertama. Sosok yang menyerupai direktur pertama itu cuma berdiri aja dan tidak bergerak sama sekali. Nah, karena di sini Rina udah ngeh kalau itu tuh merupakan penampakan, nggak pakai babi bu, dia pun langsung turun. Dan pada saat dia menuruni tangga, dia mendengar pintu kaca itu kayak digebuk-gebukin. Di sini dia udah nggak mau tahu lagi, dia cuek, pokoknya dia turun dan dia pun pulang. Wow, 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 wow. Ini nggak kalah serem ya. Aku yang bacain dari cerita 1 sampai cerita ke-6 ini, kayak udah mulai berasa aku teman kantor mereka gitu. Jadi kayak udah nggak heran lah kalau ada penampakan. Udah nggak heran lah, udah inilah, udah inilah. Tapi meskipun aku baca berulang-ulang ya, maksudnya dari bacaan 1 sampai ke yang ini tuh kayak tetap serem, tapi udah kayak ya udahlah, aku akan mencoba hidup berdampingan dengan keseraman ini gitu loh. Ini aja aku yang baca kayak gitu ya, apalagi yang kerja di sana, kuat-kuat sih, hebat gitu ya. Uh, Oke, aku nggak sabar sih buat baca cerita selanjutnya. So everyone, if you like this video dan kalau kalian pun nggak sabar untuk tahu
cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe, dan kalau suka jangan lupa like, dan kalau kalian ada cerita-cerita horor lainnya jangan lupa kalian itu email ke sini biar kita bisa baca bareng-bareng, kita react bareng-bareng ya guys ya. Oke, thank you deh everyone buat waktunya. Thank you udah mampir ke sini, thank you udah nonton sampai akhir. See you in the next video. Bye bye.